Saya Pendeta HKBP Resort Parulian dari Tugu Somba Debata, Balige. Di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di surga, hati dan pikiran telah kami buka untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 11 Juli 2022, tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, penebusan manusia itu nyata, dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus yang mulia. Darah itu adalah darah orang yang tidak bersalah, anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang diperlambangkan dengan domba Paskah. Itulah Yesus Kristus yang kita percaya. Yesus Kristus menebus kita dari perilaku atau hidup yang sia-sia di tengah-tengah dunia ini. Perilaku yang kosong, perilaku yang sembrono, membuang-buang waktu, dan tidak mendatangkan kehormatan bagi Allah. Dalam nats ini, Rasul Petrus mengatakan, jika kamu menyebutnya Bapa dan seterusnya, ayat nats kita hari ini. Dalam hal ini, Rasul Petrus sama sekali tidak bermaksud meragukan apakah orang-orang Kristen menyebut Allah itu Bapa atau tidak. Dengan mengatakan jika kamu menyebutnya Bapa, Rasul Petrus mendorong orang-orang percaya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Hidup dalam takut akan Tuhan selama menumpang di dunia ini. Seluruh waktu orang-orang percaya yang menumpang di dunia ini harus dilewati dengan hidup takut akan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua tanpa terkecuali adalah peziarah dan orang asing di dunia ini. Hidup di dunia ini adalah kehidupan sementara seperti orang yang berkemah. Hidup di dunia ini hanya persinggahan saja. Perjalanan hidup kita adalah perjalanan menuju kehidupan yang kekal yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita sampai ke tempat yang kekal, kita masih hidup di dunia ini yang penuh dengan pergumulan, persoalan, bahkan kesusahan. Tuhan yang kita sebut Bapa adalah Bapa yang menghakimi setiap orang dengan tidak membeda-bedakan. Setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Perbuatan setiap orang akan menyingkapkan siapa orang itu sesungguhnya pada hari penghakiman yang akan dilakukan Tuhan. Oleh karena itu, kita wajib hidup beriman, hidup kudus dan taat
dan perbuatan-perbuatan kita menjadi bukti apakah kita sudah memenuhi kewajiban kita atau tidak di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kita tetap kuat di dalam kesetiaan hidup, melakukan kebaikan dan kebenaran, hidup takut akan Tuhan, dan hidup mengasihi sesama manusia. Jadi saudara-saudara, tujuan orang Kristen hidup kudus dengan hidup takut akan Tuhan, karena kita tidak mau menyia-nyiakan penebusan Kristus yang sudah dianugerahkan kepada kita. Hidup takut akan Tuhan dan hidup kudus bukanlah pilihan bagi kita orang Kristen, tetapi hidup takut akan Tuhan dan hidup kudus adalah suatu keharusan dan cara hidup bagi kita yang telah mengalami anugerah penebusan Kristus. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 691 ayat 1, Hupasaha matu Yesus. Hupasaha matu Yesus, saluhu nangoluki, rohanang pambahenaku, saluhu natikiki. Hupasaha matu Yesus, saluhut na diriki, hupasahat matu Yesus, saluhut nangoluki. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu, ialah Bapa dalam surga, atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melangkahkan kaki kami melewati setiap kehidupan ini dengan tetap kuat berdiri teguh di dalam Tuhan. Ialah Bapa dalam surga, selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini, di tempat persinggahan dan sementara ini, sebelum kami memasuki penghakiman Tuhan, memasuki kehidupan yang kekal, ajar kami dengan Roh Kudus-Mu untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga setiap perkataan dan perbuatan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Yang sakit kami memohon Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tetaplah taat akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.